Pemirsa, aksi premanisme terjadi dari level preman pasar hingga preman berdasi. Aksi mereka dinilai sebagai penghambat investasi. Benarkah premanisme subur karena penegakan hukum yang lemah? Inilah momen ketika belasan preman yang kerap meminta pungutan liar di kawasan sarana olahraga Arca Manik, Kota Bandung ditangkap polisi. Selain pungli, preman-preman ini juga suka mabuk-mabukan yang meresahkan warga. Petugas Satreskrim Polsek Arca Manik menangkap belasan preman yang kerap meminta uang parkir liar dan memalak pedagang di pasar dan sarana olahraga Arca Manik. Mereka juga kerap mabuk-mabukan sehingga meresahkan masyarakat sekitar. Para preman yang ditangkap langsung dibawa ke Mapolsek Arca Manik untuk diperiksa. Jika terbukti melakukan tindak pidana, maka akan diproses lebih lanjut. Sementara itu, 37 preman dan juru parkir di Kota Tangerang juga ditangkap polisi. Mereka ditangkap di 3 tempat, yakni di kawasan Puri Beta, kawasan Mencong, dan CBD Ciledug. Satu di antaranya adalah seorang anggota Ormas yang videonya viral dengan modus minta uang keamanan. Polisi juga masih memburu satu anggota Ormas lagi yang kerap meminta pungutan liar. Polres Metro Tangerang Kota mengaku sudah mengantongi identitasnya. Aksi premanisme ternyata tidak hanya dilakukan di level preman pasar, tetapi juga para pengusaha berdasi. Di Cilegon, Banten beredar video Kadin Cilegon diduga meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa tender. Dengan melibatkan sejumlah orang dengan aksi premanisme, mereka terang-terangan meminta jatah proyek dalam investasi itu. Permintaan jatah itu terkait proyek investasi pembangunan sebuah pabrik senilai 15 triliun rupiah milik Chandra Asri Group. Polda Banten akhirnya menetapkan 3 tersangka dugaan pemerasan jatah proyek sebesar 5 triliun rupiah tanpa lelang ke PT Chandra Asri Group. Ketiga tersangka yakni Muhammad Salim, Ketua Kadin Cilegon, Ismatullah, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan Rifaji Jahuri, Ketua HNSI. Ketiga tersangka disangkakan pidana penghasutan, pemerasan, dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Polisi juga menyita barang bukti 1 video, 1 bundel screenshot ajakan Ketua Kadin kepada para saksi untuk ke lokasi, dan beberapa bukti berkas notulen pertemuan. Polisi masih terus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Premanisme ini kan sudah menyasar dari lapangan, dari yang paling bawah di pasar, di parkiran, sampai juga di bisnis yang strategik atau PSN, proyek strategi nasional, yang kita sudah tonton sendiri, yang juga menyasar sampai nilai puluhan 5 triliun. Bahkan yang sangat menarik, yang selama ini kita lihat Kadin adalah salah satu organisasi para pengusaha yang selalu mencerminkan nilai-nilai bisnis, tapi kita melihat bahwa dalam kasus ditetapkannya tersangka yaitu pemerasan, yang ditetapkan adalah ketua Kadin setempat. Nah, ini sesungguhnya mencerminkan bagaimana sangat seriusnya sesungguhnya premanisme ini. Jadi bukan lagi dalam katakanlah ormas-ormas yang selama ini kita lihat berhubungan dengan masyarakat soal menjaga keamanan, ternyata betul menyangkut bisnis, investasi, ternyata sudah marak, yaitu cara-cara premanisme. Jadi mereka tidak lagi memikirkan strategik bagaimana saling menguntungkan, tetapi mengundang ormas-ormas setempat untuk memberikan penekanan. Berkaitan dengan iklim investasi, premanisme hanyalah salah satu saja dari penghambat investasi. Faktor lainnya antara lain ketidakpastian regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Faktor lainnya adalah proses perizinan yang masih dinilai lambat dan berbelit-belit, serta biaya tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam proses administrasi, serta biaya produksi dan biaya logistik yang tinggi. Selain itu, proyek besar sering terhambat karena konflik agraria, sulitnya pembebasan lahan, dan penolakan dari masyarakat lokal yang umumnya terkait dampak lingkungan. Faktor lainnya yang menghambat investasi adalah korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum inilah yang membuat premanisme tumbuh subur. Aksi premanisme oleh ormas seringkali tidak mendapatkan penanganan hukum yang tegas. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi investor yang khawatir terhadap perlindungan hukum atas investasi mereka. Apa yang terjadi di Cilegon, Banten bisa jadi terjadi juga di banyak tempat lainnya, di mana pengusaha memakai ormas untuk melakukan cara-cara kekerasan guna mendapatkan proyek bisnis. Karena itu, Komisi 3 DPR meminta aparat kepolisian menindak tegas kasus-kasus seperti itu.
Memang kita tidak menutup mata dan tidak mempungkiri bahwa kondisi ini mungkin bukan hanya di Banten ya, tapi juga mungkin terjadi di provinsi lain. Mereka memakai baju lainnya yang memang itu resmi, tapi pendekatannya pendekatan kekerasan, ancaman dan lain sebagainya. Nah ini yang harus diluruskan dan seperti yang kata Bang Saur tadi bahwa Kapolri sendiri sudah punya tekad ya untuk memberantas katakanlah aksi-aksi premanisme. Ya premanisme itu kan suatu budaya yang menggunakan pendekatan kekerasan, ya, mengancam, menodong dan lain sebagainya. Bisa saja hari ini tidak menodong dengan pisau, tidak menodong dengan senjata, tapi menodong dengan kata-kata, gitu ya. Menodong dengan kata-kata yang kata-kata itu kemudian berisi ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Karena itu, karena ini sudah juga viral menjadi konsumsi masyarakat dan juga Kadin barangkali saya pikir juga sudah melihat video itu, sehingga ini perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan. Ya, salah satunya adalah penegakan hukum. Advokat anti premanisme Saur Siagian mengungkapkan bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo sudah 10 tahun ini mengalami pemerasan dan pungutan dari aksi premanisme, namun mereka hanya bisa diam. Dan kita sudah dengar keluhan, katakanlah teman-teman di APindo, ya Asosiasi Pengusaha Indonesia, sudah 10 tahun ini mereka sesungguhnya menjerit, tidak berani berkata-kata karena disentra-sentra industri. Mulai dari membangun seperti keluhan teman-teman dari pengusaha ini itu dipalak, belum lagi ada setoran bulanan. Dan yang sekarang kita lihat misalnya tidak ada lagi cara yang lebih keras dari yang dilakukan oleh Kadin. Maksud saya begini, kalau Kadin saja sudah melakukan cara-cara premanisme seperti ini, organisasi apa lagi sesungguhnya tidak melakukan premanisme? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tugas berat untuk membuat iklim investasi di Indonesia lebih baik. Premanisme hanyalah salah satu faktor penghambat investasi dan iklim bisnis. Faktor lainnya masih banyak, namun jika faktor premanisme yang berakar dari lemahnya penegakan hukum ini bisa dibenahi, setidaknya satu faktor penghambat bisa diurai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.